Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi nih di Islam Itu Indah. Masya Allah bersama saya Mika Tadausi dan tentunya dengan guru-guru kita. Insya Allah di pagi hari ini kita akan belajar bareng-bareng ya Bu. Semangat gak Bu? Semangat. Semangat. Coba yang di sini dari mana? Rangkas Bitung. Masya Allah. Kalau yang sebelah sini dari mana? Pandai. Wah, semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Keren nih. Mengawali tahun 2026 ya Bu, kita harus punya semangat baru. Nah ibu-ibu biasanya mikir kalau misalnya laki-laki tuh bangga kalau punya apa sih Bu? Istri soleha. Wah ini jawabannya di luar dugaan nih, keren, tepuk tangan dulu nih. Wah bener banget. Kalau menurut ibu laki-laki tuh bangga kalau punya apa Bu? Punya duit. Kalau punya duit. Iya bener Bu. Laki-laki itu memang bangga kalau misalnya punya istri soleha, punya uang yang banyak gitu ya. Tapi ada yang lebih penting dari itu Bu. Ini saya jujur aja ya, saya kasih tahu rahasianya. Sebenarnya laki-laki itu punya kebanggaan tersendiri kalau misalnya nih ya, istrinya pengen apa-apa tuh bisa mencukupinya. Anaknya pengen apa, ya gitu pokoknya pas-pasan aja. Pas pengen ini ada, pas pengen beli mobil ada, pas mau bayar sekolah ada. Bener gak Bu? Bener gak Pak? Insya Allah bener. Nah makanya biar gak salah, ini pas banget nih sama tema kita di pagi hari ini. Temanya adalah suami tuh bangga kalau semua kemauan istri terpenuhi. Masya Allah. Ini temanya luar biasa, bagus banget nih. Jadi jamaah siapin catatannya, ikutin sampai akhir. Ini banyak banget ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton tayangan ini mengenai suami berjuang demi istri. Silakan. Aduh, Chris Giana nih temen aku tuh main sinetron. Yeah. Dia memang apa ya, setelah menikah itu banyak perubahan-perubahan di hal-hal yang positif nih, keren nih. Karena gini, seorang laki-laki kalau sudah menikah, Allah kasih tanggung jawab padanya. Oh. Kalau perempuan secara naluri kan dikasih rahim. Betul. Kalau laki-laki dikasih tanggung jawab. Nah Ustadz ini berkaitan nih sama tema kita di pagi hari ini nih. Dalam Islam berarti semuanya tuh kebutuhan istri itu harus ditanggung sama suami. Cuma batasan-batasannya atau misalnya ada maksimalnya nggak sih? Apakah memang ya udah kita harus ngikutin lifestyle-nya istri atau memang istri yang harus dipas-pasin aja gitu dengan pendapatan suami? Mohon penjelasannya Guru, silakan. Makasih banyak. Izin Nabi, Masya Allah, Tabarakallah, dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma firli warhamni wa atubu ilaih. Masya Allah tabarakallah 23 Rajab hari ini berarti sebulan seminggu lagi menuju bulan suci Ramadan. Masya Allah tabarakallah, jangan lupa hari Kamis malam Jumat itu adalah malam 27 Rajab. Sebaiknya kita hidupkan malam itu di jam 2 sampai jam 4. 2 jam itu kita isi amal ibadah. Karena bertepatan malam itu adalah malam Isra Mi'rajnya Nabi. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Buat kita semua dalam hal ini, apa benar dalam Islam semua kebutuhan istri harus ditanggung suami. Sampai hal-hal kecil walaupun istri juga sudah punya penghasilan. Jawabannya betul. 1, 2, 3, jawabannya? Betul. Nih pundaknya. Jawabannya? Yang namanya laki-laki penanggung jawab. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin kaum, penanggung jawab. Dalam hal ini seorang laki-laki berkewajiban untuk memenuhi nafkah. Tahu nafkah? Semua kebutuhan wanita tanggung jawab daripada suami. Dalam hal ini istri semua kebutuhannya tanggung jawab suami. Meskipun wanita itu bekerja. Meskipun wanita itu bekerja. Kenapa? Karena laki-laki adalah penanggung jawab atas 3 hal.
tanggung jawab akan makanannya, tanggung jawab atas pakaiannya, tanggung jawab atas tempat tinggalnya. Maka seorang laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pasangannya. Dalam hal ini istri. Karena Allah memberikan kelebihan atas laki-laki terhadap wanita. Ada kelebihan, ada tanggung jawabnya. Makanya kalau berbicara tentang laki-laki dalam hal ini berstatus sebagai suami. Kalau ada laki-laki tidak bertanggung jawab, tidak pantas disebut suami. Waduh. Karena kalau namanya suami harus punya tanggung jawab. Jadi semua hal-hal kecilnya termasuk skincare-nya, Semua. bajunya. Kalau dia punya kucing Iya. dan kucing itu dia pelihara, maka kita tanggung jawab juga. Kalau selama ini bertanggung jawab atas saudaranya atau menanggung ibunya, kau juga tanggung. Waduh, Ya. itu menjadi catatan penting. Walaupun istrinya punya penghasilan, tetap tanggung jawab laki-laki setelah suami. Dengerin, buat jamaah Islam Tindak dimanapun berada, Ya. siapkan catatan dan nonton sampai selesai. Karena dari Betul. catatan-catatan kita menjadi pengingat buat kita. Betul sekali, Masya Allah. Terima kasih guruku Ustadz Maulana. Boleh silakan duduk kembali. Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi. Tapi sebelumnya saya panggilkan guru kita, Habib Usman. Ya, Habib, apa kabar? Sehat nih? Sehat, Masya Allah. Bib, ini melanjutkan tadi yang sudah dibahas sama Ustadz Maulana. Berarti dari hal-hal yang kecil itu kebutuhan istri itu adalah tanggung jawab suami. Walaupun sang istri itu punya penghasilan. Bib, mohon maaf nih, berarti kan kalau misalnya nih suaminya gajinya misalnya pendapatannya itu ya pas-pasan aja gitu. Belum bisa nih memenuhi semua kebutuhan istri. Dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Nah apakah ini suaminya menjadi apa ya, sebuah dosa gitu Bib kalau belum bisa memenuhi. Nah ini mohon penjelasannya Habib, silakan. Ya akhir Kang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah hari ini temanya sangat menarik dan kita berharap penonton di rumah dan di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jika telah menikah lama tapi suami masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan dan kemauan istrinya, apakah ini menjadi sebuah dosa? Ketika seorang suami sudah berusaha, suami sudah maksimal, suami sudah bekerja dengan kemampuannya, giat dia bekerjanya dari pagi sampai sorenya, dia keliling kemanapun dia cari rezeki tersebut dan berharap bisa memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya, tapi belum bisa mencukupinya. Sungguh dia tidak berdosa. Karena apa? Karena dia sudah ikhtiar, dia sudah berusaha. Lain halnya ketika apa? Ketika seorang suami tersebut dia mampu, dia mapan, dia cukup, tapi dia tidak memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Maka dia berdosa karena tidak memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya karena dia mampu. Karena dia mampu. Kafa bil mar'i itsman an yudayya man yakut. Jelas di sini dijelaskan berdosa bagi mereka yang dimana mereka tidak memberikan tanggungannya. Kepada siapa? Kepada yang berhak, yaitu istri dan anak-anaknya. Ketika dia memiliki harta dia tidak mau keluarkan dan dia menahan harta tersebut, dia berdosa. Karena istri dan anak menjadi kewajiban bagi suaminya. Oleh karena itu, ketika seorang suami, alhamdulillah Allah berikan rezeki, maka gunakanlah rezeki tersebut dengan baik untuk memberikan nafkah terhadap anak dan istrinya, memberikan pakaiannya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Masya Allah, baik kita doakan mudah-mudahan nih para tulang punggung rezeki itu diluaskan rezekinya ya. Semoga mudah-mudahan bisa memenuhi semua kebutuhan istri dan juga anak-anaknya. Waduh Masya Allah. Tapi satu lagi nih Ustadz Syam, aku mau nanya. Tentang apa Ini bener itu? banyak banget yang nanya nih. Soalnya kan di luar sana tuh lagi rame katanya. Lagi rame. Nih, seorang istri itu katanya kalau misalnya mau baju mahal, tas mahal, mau make up yang mahal. Itu harus effort dulu, harus usaha dulu. Enak aja katanya gue disuruh-suruh kerja doang gitu. Itu gimana tuh? Gak semua yang viral itu benar. Nah itu dia bener Gak banget. semua yang lagi rame dibicarakan itu adalah sebuah dalil. Wah bener banget. Jangan sampai gara-gara dalil ini doang karena dia suami pelit.
Astagfirullahaladzim, nauzubillahiminzalik. Jadi harus gimana tuh sebenarnya tuh, Ustaz? Harus siapin catatan, tonton sampai selesai. Islam itu indah, lalu kita akan jelaskan nanti setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah, jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.